Oke, ketemu lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi. Dalam video kali ini saya akan memangkas bougainville lokal. Ini adalah bougainville lokal. Namun ini adalah batang utama yang saya gunakan untuk stek-stek bougainville lainnya. Dan batang utama ini adalah juga hasil stek awalnya, karena akarnya juga tidak terlalu banyak dan tidak besar, jadi muat di dalam pot kecil. Namun untuk pemangkasan seperti ini sebenarnya yang harus diperhatikan jika akar sudah banyak. Saya rasa ini perkembangannya sudah terlihat. Ini sudah berapa kali pemangkasan, bisa dilihat tinggi. Ini sudah berapa kali pemangkasan. Di sini sudah dipangkas, namun sudah tumbuh tunas baru lalu dipangkas lagi. Dan ini saya beri contoh pemangkasannya yang baik, jangan terlalu panjang. Kenapa pemangkasan jangan terlalu panjang? Contoh seperti ini. Jika pendek akan tumbuh di ujung. Jadi jika tinggi, tumbuhnya di ujung, jadi akan tetap tinggi tunas baru yang akan tumbuh. Jadi potongnya pendek, akan tumbuh tunas baru, lalu dipangkas lagi. Ini sudah muncul tunas baru lagi, dan bisa saja dia tumbuh tunas di pangkal cabang kalau kita potongnya terlalu pendek. Jika kita memotongnya panjang, dia akan tumbuh di ujung tunas itu saja, karena daun-daun di tunas yang panjang ini, contoh seperti ini, jika kita memotongnya di tunas yang panjang, daunnya masih banyak, pertumbuhan akan ke arah cabang yang pertama karena daun masih terlalu banyak. Jadi sisakan 1 atau 2 helai daun. Contoh seperti ini juga muncul tunas di batang utama. Ini dikarenakan akarnya sudah baik, jadi pertumbuhan tidak satu arah, bisa ke seluruh batang. Untuk jenis bougainville lokal seperti ini, dikarenakan cabangnya memanjang dan jarak pertumbuhan daun dengan daun lainnya agak jauh, lihat seperti ini, tidak berdekatan seperti bougainville Singapura. Jadi untuk dibuat bonsai, mungkin untuk bonsai-bonsai ukuran besar tidak masalah, namun untuk bonsai-bonsai kecil, yang harus kita lakukan adalah terus merangsang pertumbuhan tunas baru, yaitu dengan cara sering melakukan pemangkasan. Contoh, saya akan memangkas seperti ini. Ini dipangkas, kalau kita pangkas di atas, yang tumbuh nanti akan di ujung potongan, dan tidak akan tumbuh di batang bagian bawah, ataupun pangkal juga akan jarang, apalagi di sekitar pangkal di batang-batang lainnya. Jadi saya menyisakan 1 helai daun, lihat di bawah ini 1 helai daun saya sisakan. Bisa dilihat, inilah yang bekas potongan. Ini bekas potongan sebelumnya yang mati, akan tumbuh tunas baru. Ada yang mati dan ada yang tumbuh di ujung cabang bekas potongan, ataupun akan tumbuh di pangkal. Dan lihat ini bekas potongan, sudah tumbuh tunas baru, namun saya memotongnya di sisain 1 helai daun.
di cabang baru ini. Bisa dilihat bekas potongan ini. Ini dipotong pendek, lalu sudah muncul 2 tunas baru. Dan muncul tunas lain di pangkal. Dan ini juga di belakangnya juga sudah muncul tunas lain. Bisa dilihat ini bekas potongan sebelumnya, dan saya memangkasnya lagi yang baru tumbuh. Dan ini di bagian bisa dilihat yang bekas potongan tadi, yang sebelumnya telah saya pangkas. Ini sebelumnya telah dipangkas dan sudah muncul tunas di pangkal cabang atau di batang utamanya. Jadi kita bisa melihat jika bekas potongan lalu akan tumbuh tunas baru seperti ini. Pertumbuhan tunas seperti ini belum terlalu panjang, jadi masih bisa dibiarkan. Yang biasanya saya lakukan untuk bougainville lokal seperti ini, dikarenakan cabang tumbuh panjang dan jarang, jangan terus dibiarkan. Jika akan terus dibiarkan batang memanjang membesar, dia tidak akan merangsang pertumbuhan tunas baru pada batang utama, dikarenakan pertumbuhan terus ke cabang yang memanjang. Jadi cukup lama untuk proses pembuatan bonsai bahan bougainville lokal seperti ini. Butuh kesabaran dan terus selalu dipangkas jika tunas sudah memanjang. Jadi seperti inilah biasanya saya membuat untuk bougainville lokal. Saya tidak akan membiarkan cabang terus memanjang agar merangsang pertumbuhan tunas baru. Ada sebagian kadang yang mati dikarenakan kita memotong terlalu pendek, juga risiko batang akan mati dan kering. Namun dia akan muncul tunas baru dan terus muncul tunas-tunas baru pada batang utama. Manfaat pemangkasan untuk pohon stek: tunggu hingga pertumbuhan akar baik baru bisa kita memangkasnya, karena pertumbuhan masih mengarah ke akar dan ke tunas, jadi agak sulit pertumbuhannya. Jika akar sudah baik, kita bisa memotongnya kapan saja. Inilah manfaat pemangkasan untuk bougainville lokal yang biasanya saya lakukan. Untuk bougainville, letakkan di tempat teduh dulu untuk penyuburan daun. Karena yang saya tahu, bougainville jika diletakkan di tempat yang teduh, dia akan subur daunnya dan akan muncul tunas-tunas baru, daun yang akan subur. Jika diletakkan di tempat yang panas, itu untuk merangsang pertumbuhan bunga. Jadi diletakkan di tempat yang dingin atau teduh itu merangsang pertumbuhan daun. Jika diletakkan di tempat yang panas, itu merangsang pertumbuhan bunga. Jika daun sudah mulai lebat, baru kita bisa meletakkan di tempat yang full terkena sinar matahari agar merangsang pertumbuhan bunga. Cukup sekian penjelasan dari saya, manfaat pemangkasan bougainville dan manfaat meletakkan bougainville di tempat yang teduh atau di tempat yang panas. Jika baru pertama kali menonton video di channel ini, mohon klik subscribe atau berlangganan pada tombol merah di bawah video ini untuk menunggu video-video berikutnya. Dan mohon berikan like atau komentarnya
Jika ingin bertanya, silakan ketik pada kolom komentar di bawah video ini. Dan mohon bantuannya untuk share atau bagikan video ini. Cukup sekian, terima kasih telah menonton channel Yudi Animasi.